Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Karniza Zahra dan Rizkin Sabila Nurul Ulya. Pada kesempatan kali ini akan sama-sama membahas tentang unsur serapan. Latar belakang kata serapan antar bahasa adalah hal yang lumrah. Jika terjadi kontak bahasa lewat pemakai, pasti akan terjadi serap-menyerap kata. Dengan adanya proses penyerapan akan menimbulkan saling meminjam dan saling terpengaruh asing. Peminjaman ataupun penyerapan dari suatu bahasa itu sendiri pasti dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang biasanya mengalami perubahan. Proses penyerapan adalah bunyi, bahasa, dan kosakata. Bahasa Indonesia sendiri selama pertumbuhannya banyak mengalami serapan dari bahasa-bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, ataupun bahasa Inggris. Masukkan unsur bahasa asing tersebut sejalan dengan histori bangsa tentunya. Tujuan presentasi kali ini yang pertama akan mencari tahu tentang apa yang dimaksud dengan kata serapan, apa saja macam-macam kata serapan, dan apa saja proses kata serapan. Pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Masyarakat Indonesia sekarang telah banyak menggunakan kata-kata serapan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang dapat menjadikan mereka dianggap sebagai orang yang terpelajar, gaul, modern, dan lain-lain. Padahal, di sisi lain, pengguna kata serapan tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga akan menimbulkan dampak negatif yang tidak disadari oleh masyarakat. Macam-macam kata serapan. 1. Kata-kata yang sudah sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata serapan yang sudah lazim dilafalkan atau dieja secara Indonesia sudah tidak dirasakan lagi kehadirannya sebagai kata serapan. Misalnya, kata hadir, kabar, waktu, dan iklan. 2. Kata-kata yang masih asing tetapi digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Kata serapan yang ejaan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Misalnya, knockout, time out, door to door, dan check in. 3. Kata-kata asing yang digunakan untuk kepentingan peristilahan. Ucapan dan ejaannya disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Perubahan ejaan dibuat seperlunya saja, sehingga bentuk Indonesianya masih bisa dibandingkan dengan bentuk bahasa aslinya. Misalnya, aki dari kata EQ, komisi dari kata commission, psikologi dari kata psikologi, dan fase dari kata phase. Proses kata serapan. Proses penyerapan kosakata dari bahasa lain ke bahasa Indonesia dulunya berlangsung dengan indera pendengaran. Jadi antara manusia satu dengan manusia lainnya melakukan komunikasi secara langsung. Di zaman modern ini, komunikasi bisa berjalan baik dengan bantuan handphone. Manusia bisa melakukan komunikasi tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung. Komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Namun, sistem fonologi orang Indonesia berbeda dengan sistem fonologi yang dimiliki oleh orang asing. Tentunya dalam penyampaiannya suatu kosakata itu bisa berbeda, sehingga menghasilkan kosakata baru yang bermakna sama dengan makna yang dimiliki oleh bahasa asing tersebut. Proses kata-kata serapan baik dari bahasa daerah atau serumpun maupun dari bahasa asing itu melalui proses penyerapan yang berbeda. Ada 4 proses penyerapan dalam bahasa Indonesia, yaitu 1. Adopsi, 2. Adaptasi, 3. Penghibridaan, yang keempat terjemah. 1. Adopsi. Adopsi adalah proses penyerapan kata secara utuh sama dengan bentuk aslinya tanpa mengalami perubahan atau penyesuaian. Contohnya, ada kata serapan, bentuk asli, dan kata lain. Kata serapannya ulet, bentuk asli ulet, kata lain ulet. Serapan ruwet, bentuk asli ruwet, kata lain ruat. 2. Adaptasi. Adaptasi adalah proses penyerapan kata yang disesuaikan atau mengalami perubahan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu kaidah ejaan, pembentukan kata dan tata kalimat. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk membina, menumbuhkan, mengembangkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap kata dari berbagai bahasa.
Tidak hanya dari bahasa asing, tetapi dari bahasa daerah Nusantara itu sendiri. Jadi, kata serapan dengan proses adaptasi atau penyesuaian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, A. Penyesuaian unsur serapan dari bahasa daerah. B. Penyesuaian unsur serapan dari bahasa asing. C. Penyesuaian akhiran. A. Penyesuaian unsur serapan dari bahasa daerah. Suatu bahasa daerah pada umumnya tidak jauh berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia. Di antara gugus konsonan BL, KL, KR, dan TR akan disisipkan oleh vokal E. Berbeda dengan penyisipan dengan kata serapan dari bahasa Jawa. Pada gugus konsonan BL, KL, KR, dan TR, dalam kata serapan bahasa Jawa tidak disisipi dengan vokal E, bahwa kaidah penyisipan vokal E pada kata serapan bahasa Jawa dan bahasa asing itu berbalikan. Contohnya, blangkon, belangkon, kelapa, kelapa, keripik, keripik. B. Penyesuaian unsur serapan dari bahasa asing. Penulisan dan pengucapan unsur kata serapan dari bahasa asing disesuaikan dan diubah seperlunya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bentuk serapan dalam bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. 1. Penyesuaian vokal. A. Vokal ganda diubah menjadi vokal tunggal. Contohnya, vakum sama dengan vakum. Balun sama dengan balon. B. Jajaran vokal tetap, tidak berubah. Neutron sama dengan neutron. Kalsium sama dengan kalsium. Stereo sama dengan stereo. Akuarium sama dengan akuarium. 2. Penyesuaian konsonan. Konsonan ganda diubah menjadi konsonan tunggal. Contohnya, mall dengan L2 sama dengan mall dengan L1. Villa dengan L2 sama dengan villa dengan L1. C. Penyesuaian akhiran. Akhiran wan atau wati dari bahasa Sanskerta diserap secara langsung atau diadopsi, dan akhiran iyah atau wi dan in atau at dari bahasa Arab. Berbeda dengan akhiran dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Akhiran bahasa Inggris dan bahasa Belanda disesuaikan menurut pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, sehingga akhiran itu diserap sebagai satu bagian kata yang utuh. 3. Penghibridaan. Hibrida adalah kata kompleks yang bagian-bagiannya terdiri dari bahasa-bahasa yang asalnya berbeda. Contohnya, dasar Indonesia rupa, imbuhan asingnya wan, hibridanya rupawan. Dan contoh kedua, bahasa asingnya modern, bahasa Indonesianya pe diakhiri dengan nan, maka disatukan menjadi pemodernan. Bentuk hibrida pada contoh 2 berpadanan dengan bentuk hasil penyesuaian atau adaptasi sebagai berikut. Pemodernan sama dengan modernisasi. Keefektifan sama dengan efektivitas. Dari beberapa contoh 1 dan contoh 2 di atas, tentunya lebih banyak digunakan dari yang contoh 2. Bentuk hibrida yang berimbuhan Indonesia menjadi pilihan pertama dan bentuk hibrida berimbuhan asing menjadi pilihan yang kedua. 4. Serapan terjemah. Proses serapan terjemah pada bahasa asing ke bahasa Indonesia terjadi dengan 4 cara. 4 cara tersebut adalah A. Terjemah langsung, B. Terjemah dari serapan adopsi, C. Terjemahan dari serapan adaptasi, D. Terjemahan dari bahasa hibrida. A. Terjemahan langsung. Contoh dari proses terjemahan langsung adalah sebagai berikut. Ranking sama dengan pemeringkatan, editing sama dengan penyuntingan. Berdasarkan contoh di atas, kata yang memiliki akhiran ing diterjemahkan dengan kompiks pen atau diakhiri dengan an, sedangkan kata yang berakhiran r diterjemahkan dengan awalan pen. B. Terjemahan dari serapan adopsi. Contohnya, absurd, artinya mustahil. Diameter, artinya garis tengah.
Margin artinya bias, monitor artinya pemantau, plot artinya alur. C. Terjemah dari serapan adaptasi. Contoh seperti yang ada di bawah ini. D. Terjemahan dari serapan hibrida. Dalam menerjemahkan suatu kelompok kata, harus menerapkan hukum DM atau diterangkan menerangkan, supaya pembaca lebih paham mengenai maksud kata tersebut. Contoh, barbershop sama dengan pemangkas rambut. Showroom sama dengan ruang peraga atau ruang pamer. Dalam bahasa Indonesia, tidak mengenal bentuk jamak yang tunggal seperti bahasa Arab, Latin, dan Inggris. Kata dari bahasa Arab sebagai bentuk jamak misalnya ulama, anasir, dan arwah diserap sebagai bentuk tunggal. Kesimpulan, ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebut dengan unsur serapan. Macam-macam kata serapan berdasarkan taraf penyerapannya, yaitu kata yang sudah sepenuhnya diserap ke bahasa Indonesia, kata yang masih asing tapi digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, dan kata asing yang digunakan untuk kepentingan peristilahan. Proses kata serapan terdiri dari adopsi, adaptasi, penghibridaan, dan terjemah.